Kamu udah copy video kematian Mama Helsi ke HP kamu? Sudah, Pak. Kirim ke HP saya sekarang. Baik, Pak. Sudah saya kirim. Udah saya terima, makasih. Kamu jagain mobil, biar saya sendiri yang cari Kamiko. Apa? Saya ikut aja, Pak. Enggak. Kamu diam di sini. Kalau Kamiko sampai berusaha untuk kabur, kamu hadang dia di sini. Baik, Pak. Tolong proyek ini diselesaikan sesuai dengan deadline yang saya minta. Jangan terlambat. Baik, Pak. Saya paham. Oke. Kita kerja lagi. Ngapain Devan sampai nyusul ke sini? Apa karena teleponnya gak gua angkat-angkat? Tapi jangan-jangan Devan udah tahu kalau gua kerja sama Jenny. Kak, Mau ngapain kamu kesini? Ini proyek aku, bukan proyek kamu. ada hal penting yang aku mau bicarain sama kakak. Besok aja. Aku udah capek kerja seharian. Kita ngobrol dulu. Aku udah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat kematian Mama Helsi. Dan itu melibatkan kakak. Gua harus bawa Devan pergi dari sini. Gak boleh sampai ada yang lain dengar. Apa maksud kamu, Van? Ikut aku kamu. Sini kamu. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, coba kakak lihat. Apa? Devan dapat dari mana video itu? Ini pasti Dara yang udah kasih ke Devan. Video ini bukti bahwa ternyata yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Mama Helsi itu kakak. Apa, Van? Aku yang bertanggung jawab atas meninggalnya Mama Helsi? Enggak. Aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh Mama Helsi. Coba kamu lihat lagi video itu dengan jelas. Mama Helsi mencoba bunuh diri. Justru aku. Aku yang mencegah untuk mau bunuh diri. Jadi sudah jelas. Ini sebuah kecelakaan, Van. Kecelakaan ya? Oke. Tapi kalau ini memang benar kecelakaan, kenapa kakak coba nutupin dengan alibi palsu? Kurang ajar. Tahu dari mana, Devan? Dan lebih parah lagi, kakak coba untuk menghalang-halangi otopsi terhadap Mama Helsi untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Pantas saja kakak ngotot banget untuk memfitnah Alia. Karena kakak ingin melindungi diri kakak sendiri kan? Van, kejadian sebenarnya tidak seperti itu, Van. Ya terserah deh, alasan kakak apa. Sekarang kakak punya dua pilihan. Kakak menyerahkan diri kepada polisi secara sukarela. Atau aku yang nyeret kakak ke sana. Apa? Aku menyerahkan diri ke polisi? Buat apa aku menyerahkan diri ke polisi, Van? Hah? Aku tidak bersalah. Aku tidak membunuh Mama. Mama meninggal karena sebuah kecelakaan karena Mama bunuh diri. Walaupun ini hanya sebuah kecelakaan, tetap aja kakak penyebab kematian Mama Helsi. Dan kakak mencoba untuk menutupi kebenaran. Kakak juga memfitnah Alia. Aku tidak punya pilihan pada saat itu, Van. Aku tidak ada niat ingin melakukan itu. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku bisa apa? Kakak boleh ngerasa nggak bersalah. Itu haknya kakak. Tapi kita coba lihat ya. Apakah papa dan polisi juga memiliki pendapat yang sama atau enggak? Ayo. Van, tunggu. Kalau sampai berani kamu ngelaporan ke papa atau ke polisi, aku habisi kamu, Van. Lama juga ya. Kira-kira gimana ya hasil pembicaraan Pak Devan sama Pak Miko? Kayaknya sih ini nggak mungkin berjalan lancar. Benar kan aku bilang, pasti begini akhirnya. Pak Devan!
Aku ambilkan kamu, Devan! Kamiko! 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 Masih ada nafasnya, Pak. Kita bawa ke rumah sakit. Ayo, Pak. Saya kenapa nangis di jalanan? Kenapa? Ya ampun, Dara, itu tangan kamu kenapa luka-luka, Dara? Dara, Teh. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Dara? Sampai dia kayak gitu. Fania, Iya, Pak. kamu tahu Miko di mana? Kenapa sampai jam segini dia belum pulang? Aku juga nggak tahu, Pak, Miko kemana. Soalnya dia juga sama sekali nggak ada ngabarin aku. Iya, Devan juga belum pulang. Pada kemana sih mereka ya? Atau aku telepon Miko aja ya, Pak. Sekalian aku tanya dia sama Devon atau enggak. Boleh, di loudspeaker ya? Ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Kenapa teleponnya pada nggak aktif ya? Oh, atau mungkin Miko sama Devon lagi ada urusan kerjaan, makanya mereka sama-sama belum pulang. Ya mungkin aja sih, tapi aneh aja sampai tengah malam kayak gini. Iya sih. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau di penjara. Aku nggak bersalah.